Ya, seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya sering terlambat mengumpulkan tugas. Guru tersebut mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak menemukan siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari 12 anak terdapat 4 sampai dengan 7 anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Puji, selamat siang Bu. Ada apa, Bu? Sepertinya saya kok lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Puji, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Bu Puji. Di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu. Jadi saya tuh punya permasalahan dan saya ingin bercerita dengan Bu Puji. Nanti saya ingin Bu Puji itu membantu saya untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan saya Bu. Dengan senang hati, Bu Citra. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bu Citra harapkan? Begini Bu, dengan adanya diskusi ini nanti yang saya harapkan itu saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi dan juga dengan diskusi ini saya berharap bisa meningkatkan semangatnya siswa dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu ya. Coba Bu Citra bisa diceritakan. Oh, gini Bu, jadi akhir-akhir ini itu di kelas saya itu ada 12 Bu. Dari 12 siswa ini, 4 sampai 7 siswa ini sering sekali terlambat mengerjakan tugas. Jadi mereka itu kadang malah harus dioyak-oyak tuh. Padahal saya itu di pembelajaran Bu sudah merefleksi pembelajarannya, saya sudah tanya mana yang belum paham, mana yang kurang jelas gitu. Tetapi saat saya evaluasi itu hanya ada beberapa anak saja yang aktif, lainnya tetap tidak aktif, masih pasif gitu Bu. Dan yang pasif-pasif ini selalu menunggu untuk tugasnya itu dia jadikan PR gitu Bu. Oh, gini. Bu Citra, saya mau tanya, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi pada semua mapel yang dialami anak tersebut? Tidak Bu, semua hanya ada satu mapel saja, mapel matematika Bu. Oh, kenapa kok ya kira-kira bisa begitu Bu? Mungkin Ibu bisa menceritakan? Iya Bu, jadi saat pelajaran matematika itu saya lihat itu anak kurang antusias. Anak kurang antusias mengikuti pembelajaran matematika, anak itu terlihat banyak yang pasif dan kemudian saya lihat itu kayak kurang fokus dan juga kadang mainan sendiri. Dia usek sendiri, mainan sendiri, memegang mainannya sendiri atau fokusnya itu tidak ke pelajaran Bu. Oh, nah bagaimana cara Bu Citra mengajar mata pelajaran matematika tersebut di kelas? Iya, saat masuk kelas itu saya pertama menyuruh anak itu untuk membuka buku, kemudian dibaca, kemudian saya menjelaskan pelajarannya matematika dan kemudian saya juga mengadakan sesi untuk tanya jawab ke siswa. Bagaimana respon anak-anak sudah Bu Citra lakukan terhadap pembelajaran Bu Citra tersebut yang diterapkan? Iya, ada masih ada 1-2 anak gitu yang aktif, yang respon. Jadi anak merespon tetapi banyak yang pasif dan kelihatan sekali tidak fokus dan tidak bersemangat, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu permasalahannya.
anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat, kemudian pengumpulan tugasnya terlambat. Nah, sekarang Bu Citra kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang Bu Citra lakukan? Selama ini tuh saya di grup itu juga sering untuk mengingatkan anak-anak mengerjakan tugas. Setiap hari itu saya mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, begitu Bu. Sebenarnya sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Nah, tadi Bu Citra sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita, kemudian tanya jawab, dan hanya beberapa anak yang aktif. Nah, mungkin Bu Citra itu ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Oh, iya ya Bu. Saya bisa menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik biar anak itu lebih antusias dalam pelajaran. Ya, itu bagus, Bu. Nah, mungkin selama ini hanya dengan bercerita, kemudian tanya jawab, anak-anak merasa jenuh, Bu. Nah, mungkin kurang bisa memahami materi, Bu, kalau seperti itu. Iya, iya benar, Bu. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan dan tidak berpihak kepada anak, Bu. Jadi anak itu kelihatan pasif dan kurang fokus. Iya, Bu. Iya, benar itu. Jadi apa yang kira-kira Bu Citra lakukan secepatnya? Saya akan merefleksi pembelajaran matematikanya, Bu. Kemudian nanti saya akan menggunakan saya akan mencari metode pembelajaran yang menarik, yang kreatif, kemudian juga menggunakan media pembelajaran itu yang bervariatif. Jadi biar anak itu bisa fokus, bisa semangat, bisa antusias lagi, Bu. Ya, sip, benar sekali Bu Citra ya. Nah, langkah yang Bu Citra ambil itu sudah tepat, saya sangat setuju sekali. Iya, Bu, syukurlah sekarang saya sudah lega karena permasalahan saya sudah ada solusinya, Bu. Ya. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bu Citra lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran, nanti di kelas itu saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga saya mencari metode-metode pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, kemudian juga selain itu saya akan mencari media pembelajaran yang kontekstual, jadi anak bisa langsung mudah memahami, dan juga media pembelajarannya nanti saya akan cari yang lebih bervariatif lagi, Bu. Jadi biar anak itu tidak bosan. Dan juga selain itu saya berencana juga, Bu, untuk mengikuti seperti KKG dan komunitas-komunitas lainnya yang mengembangkan diri saya. Jadi saya ingin melakukan pengembangan diri dengan mengikuti diklat, seminar seperti itu, dan juga di forum-forum komunitas belajar, KKG, dan lain sebagainya, Bu, untuk menambah ilmu saya di pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Wah, keren sekali Bu Citra. Semoga saja Bu Citra mampu melakukannya. Semangat ya Bu Citra. Sama-sama Bu Puji, terima kasih ya Bu Puji. Sama-sama, semangat. Semangat Bu.